Get ready. Siap-siap. Bencana alam dan resesi akan datang dalam skala lebih besar. Itu yang Tuhan tunjukkan saya. Ini yang Tuhan katakan. Saudara siapkan catatanmu. Kalau saudara mau mencatat nggak apa-apa juga ya, karena saya akan menyampaikan pesan Tuhan di tahun 2022. Cintai orang terdekat Anda pada malam ini selagi sempat. Inilah pesan Tuhan ya di tahun 2022 ini salah satunya. Cintai keluarga Anda selagi sempat. Berikan mereka yang terbaik kepada orang-orang kita dekat, kita sayangi, kita kasihi. Ya. Berikan kepada orang tuamu, kepada mamamu, papamu, kepada keluargamu, kepada pasanganmu, pada orang terdekat dengan engkau, karena engkau tidak tahu kapan tiba-tiba ya sesuatu yang kita tidak pernah sadari tiba-tiba terjadi. Dan kita tidak mau itu terjadi, saudara. Tapi Tuhan katakan malam ini, nak, sampaikan akan isi hatiku malam ini. Dan saya mau kata kepada saudara hari ini, Tuhan mau malam ini, saudara bersama dengan keluarga malam ini, banyak berdoa. Doakan keluargamu yang belum mengenal Yesus. Doakan keluargamu yang belum mengenal Kristus Yesus. Sekalipun mereka tidak mau dengar, gak apa-apa. Yang penting saudara saya sudah menabung doa. Karena ketika kita menabung doa, saudara, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kalau Tuhan hari-hari ini membawa Anda pada malam ini untuk memberkati orang-orang yang Anda kasih, Anda sayangi dengan berkat yang lebih lagi, dengan berkat yang khusus, dengan berkat spesial Tuhan taruh di dalam hatimu. Lakukan sekalipun keluargamu belum mengenal Kristus. Dan pemberian yang lahir dari pemberian yang dari Roh Tuhan, pemberian bukan karena engkau kasihan, pemberian dari Roh Tuhan ya akan membuat ya Anda akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan mengalirkan ya Spirit Kristus dalam hidup mereka. Tahun inilah year of double favor. Ya. Tahun inilah tahun double favor. Artinya favor atau kemurahan Tuhan yang ganda. Saudara tahu firman Tuhan Yesaya 22 ayat 22 sampai 23. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Garis bawahi kaum keluarganya. The year of double favor berbicara tentang pertobatan jiwa-jiwa baru. Akan terjadi pertobatan jiwa baru yang masif di tahun 2022, baik secara online maupun offline. Akan terjadi lawatan-lawatan di rumah-rumah tangga, akan terjadi lawatan-lawatan di keluarga Anda, karena Anda sudah mengalirkan yang namanya kunci rumah Daud. Apa itu kunci rumah Daud, Pak? Penyembahan. Jadi ketika saudara ada di tempat di mana keluarga Anda belum mengenal Yesus, dan engkau menyembah di tempat itu, engkau diperintahkan oleh Roh Kudus untuk datang ke tempat itu. Anda sedang mengalirkan, Anda sedang memasang yang namanya kunci rumah Daud ke rumah-rumah mereka yang bahkan mereka belum kenal Yesus. Dan Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya. Bagianmu hanya taat dengan Tuhan. Kemudian 2022 merupakan new ya. 2022 merupakan new dari sebuah level. Tuhan akan membawa double. Tuhan akan membawa double bagi orang-orang yang telah mengalami seperti Mazmur 126. Nanti saudara baca sendiri Mazmur 126, saudara, orang yang berjalan ya menangis ya sambil menabur benih ya, berjalan maju, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan katakan di tahun 2022, dan saya deklarasikan kepada teman-teman, rekan-rekan partner saya Kingdom and Well Community Global di dalam nama Yesus 2022,
2022 akan menjadi new level, sebuah level, tapi levelnya bukan level single, tapi level double bagi orang yang telah mengalami seperti Mazmur 126. Jadi kalau saudara sudah merasakan di dalam hidupmu selama ini, engkau sudah menangis, engkau sudah menabur dengan air mata. Menabur bukan hanya bicara tentang keuangan, menabur juga bicara tentang yang namanya kasih. Menabur bicara tentang yang namanya penghormatan. Menabur bicara tentang yang namanya ketaatan. Anda akan menerima double favor. Kemudian saya melihat pukul 19.40 WIB tadi. Waktu saya mempersiapkan live ini 19.40 WIB. Di kamar saya berdoa, saya menyanyi lagu musik ya, dan saya dilawat Tuhan. Tuhan mengatakan, aku sudah mengirim pelayanan malaikat yang membawa kunci-kunci emas kepada umatku dan gerejaku. Dan aku mendengar kata-kata, dipercepat segala sesuatu. Jadi Tuhan katakan pada malam ini, aku mempercepat segala sesuatu. Jangan heran ada gereja-gereja baru, ada ministry baru, ada pelayanan baru dalam dimensi otoritas sorgawi yang dahsyat. Jangan heran ada pelayanan di dalam kerasulan kenabian. Dan Tuhan katakan itu tidak akan dapat dibendung lagi. Selama ini banyak sekali kita mengetawakan pelayanan supranatural, pelayanan kenabian, pelayanan kerasulan, dikatakan sesat dan lain-lain dan lain-lain. Tapi Tuhan katakan pelayanan itu akan semakin menyebar. Pelayanan itu tidak akan dapat dibunuh. Karena kalau mati pasti tumbuh 1000. Karena itu adalah hatinya Tuhan ingin membangkitkan kenabian dan kerasulan di zaman akhir ini, baik di dalam full time, baik di gereja maupun di marketplace, maupun dalam dunia bisnis, politik, pendidikan, kebudayaan, itu akan terjadi di tahun 2022. Saudara, kemudian saya diingatkan oleh Tuhan, kita sedang masuk dalam kalender Tuhan. Kalender Tuhan tahun ini adalah 5782. Dan saudara tahu kita sedang masuk dalam tahun yang dikatakan tahun Sabat atau Shemitah, saudara. Ya, apa arti Shemitah, saudara? Shemitah itu adalah tahun istirahat selama setahun untuk tanah. Ya, jadi orang Israel mereka punya waktu Sabat. Ya, dan saudara kita tahu kitalah Israel rohani. Kalau kita tahu blueprintnya Tuhan, yes Lord. Kalau kita tahu saat ini kalendernya Tuhan, saudara akan menang dan diluputkan. Nah, Shemitah secara harfiah berarti pelepasan, saudara. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara, ini bisa dikatakan juga seperti satu istirahat yang panjang, ya, istirahat yang panjang. Nah, saudara, kita baru saja masuk yang namanya Rosh Hashanah 5782 kan, ya kan, gitu. Nah, saudara, orang Israel itu sangat menghormati perjanjiannya Tuhan. Karena itu kenapa orang Israel itu sangat-sangat dikenan oleh Tuhan. Walaupun mereka itu nakal, walaupun mereka itu bengal, walaupun mereka itu rasanya itu kayak suka nggak taat, ya. Bahkan sekarang mereka itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka akan menghargai Mesias yang palsu yang akan datang. Tapi nantinya mereka akan kaget. Ternyata Mesias yang mereka sembah adalah palsu dan mereka tahu bahwa Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput mereka, ya. Dan saya mau katakan saudara pada malam ini, sejak kita belajar tentang perjanjiannya Tuhan kepada orang Israel, sesuatu dahsyat itu terjadi. Karena memang Tuhan mau kita tuh menghormati kalender sucinya Tuhan. Nah, saudara, orang Israel ya di masa Shemitah, saudara, ya, mereka itu melepaskan hutang lama selama tahun Shemitah, ya. Dan di zaman kuno, ya, tahun-tahun ini juga menandai pembebasan orang-orang yang diperbudak, ya. Jadi Tuhan itu mau katakan gini hari ini. Tahun 2022 orang-orang yang diperbudak akan terlepas. Sekali lagi, orang-orang yang diperbudak akan terlepas. Budak dari apa? Budak yang memperbudak engkau malam ini. Entah itu budak dosa, entah itu budak hutang,
entah itu budak-budak yang namanya masalah-masalahmu yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi Anda harus tahu bagaimana kuncinya untuk mengalami pelepasan. 2022 adalah tahun penyembahan yang unusual. 2022 adalah tahun penyembahan yang tidak biasanya. Saudara, penyembahan yang tidak biasanya gimana? Ya, kita ngikuti ritmenya Tuhan. Kita ngikuti iramanya Tuhan. Kita ngikuti maunya Tuhan apa. Kalau Tuhan mengatakan musiknya hanya satu, musiknya hanya satu. Kalau Tuhan katakan nggak pakai musik, nggak pakai musik. Kalau Tuhan katakan engkau hanya pakai mulutmu sendiri menyembah, engkau menyembah. Kalau Tuhan katakan full band, full band. Kalau Tuhan katakan lagu, satu lagu, jangan kau berpikir 2, 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu. Karena satu lagu dengan urapan Tuhan akan melepaskan dan akan membuat hadirat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Jadi di tahun 2022, Anda yang worship leader, inilah kesempatanmu untuk mengejar ketertinggalan. Oh yes Lord. Anda yang selama ini menyembah-menyembah Tuhan, menjadi penyembah-penyembah di panggung, ini kesempatanmu mengejar ketertinggalan. Amin. Karena 2023 Tuhan tunjukkan saya masa sulit. Sulitnya itu saya melihat ya. Jadi gini, 2022 ada masa sulit, tetapi Tuhan tunjukkan pada saya karena 222 yaitu Yesaya 22 maka kunci rumah Daud itu akan dirilis dalam setiap kita. Tapi 2023 Tuhan tunjukkan saya Mazmur 23. Soalnya Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku yang baik. Artinya gini, kalau saudara di tahun 2022 hari ini mengejar ketertinggalanmu di dalam penyembahan dengan Tuhan yang lebih lagi, menomor satukan Tuhan dari apapun, maka di tahun 2023 Anda akan gampang. Tapi kalau di tahun 2022 Anda baru mengejar ketertinggalannya di tahun 2023, Anda akan ketinggalan jauh. Nah, 2022 ini saudara, ya, ini adalah tahun yang dikatakan Smita. Nah, Smita itu ya dimulai pada 6 September 2021 dan berakhir pada 26 September 2022. Berarti nanti kita masuk dalam Rosh Hasanah 5783. Ngerti saudara? Artinya Tuhan mau katakan gini pada malam ini. Tuhan memerintahkan orang Israel tidak menanam atau menjahit ya hasil panen mereka ya pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7 itu kapan? Sekarang. Agar tanah beristirahat dan apapun yang tumbuh dengan sendirinya ya adalah untuk dimakan oleh hewan, dan siapa saja yang membutuhkan makanan itu mereka berhak memilih sesuka mereka. Buka bersama saya dengan cepat Imamat 25 ayat 1-5. Nanti saudara bisa baca sendiri. Imamat 25 ayat 1-5. Karena saya mengikuti arahan Tuhan ya. Jadi saudara bisa buka sendiri-sendiri ya, oke. Kemudian di tahun Smita saudara ya, semua hutang itu diampuni pada tahun Smita ya. Saudara nanti bisa lihat firman-Nya di dalam kitab Ulangan 15 ayat 1-11. Ulangan 15 ayat 1-11. Nanti saudara baca semuanya. Terus Tuhan katakan gini di tahun 2022. Malam ini saudara, kalau Anda menyenangkan Tuhan dari hari ini, Anda mau nomor satukan Tuhan, Anda menyembah Dia, sekalipun Anda sakit karena saudara punya masalah yang besar, itu akan menjadi kunci rumah Daud, yes, yang dipasang di rumah-rumah. Wow. Sekali lagi, kenapa Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud adalah penyembah yang mengenal hati Tuhan sesungguhnya. Tuhan mencari Daud
Tuhan mencari Daud-Daud, penyembah-penyembah yang hanya datang dengan Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku hanya mau worship Kau. Tuhan, apa yang Kau mau? I just worship you, Lord. Saudara bisa menyembah berjam-jam. Dan ketika saudara menyembah berjam-jam, Anda akan kaget. Kunci rumah Daud itu seperti meterai dan seperti otoritas. Makanya dikatakan, kalau saudara baca, ya, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh. Seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, maka ia akan menjadi garis bawahi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Oh my God, I feel kursi kemuliaan. Oh my God, oh my God, oh my God. Saya merasa hadirat Tuhan yang kuat ketika saya mengatakan kursi kemuliaan. Saya merasa kursi kemuliaan malam ini ada pada tempat masing-masing, saudara. Tuhan menghargai Anda malam ini datang ke live ini. Saudara lihat, saudara dengarkan lagi ramalan-ramalan daripada kuasa-kuasa kegelapan yang mengatakan, ya, kota apalah yang dikatakan kota ini, terutama kota di Jawa Timur, ya, mengalami bencana lah, banjir besar lah, apapun. Puji Tuhan, sampai malam ini, saudara, puji Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa orang-orang benar. Karena doa gereja-gereja Tuhan, doa pelayanan-pelayanan interdenominasi, tubuh Kristus bersatu dan mengatakan, ya Tuhan, minta kemurahan, dan kemurahan Tuhan datang. Saudara jangan remehkan penyembahan di tahun 2022. Karena penyembahan 2022 akan menjadi sebuah lompatan yang dahsyat dalam hidup dan masa depan. Nah, waktu saya melihat, saya lihat jelas, tetapi seperti kayak cahaya-cahaya gitu, ya, saya melihat itu masuk ke rumah-rumah daripada orang-orang percaya. Seperti kayak cahaya gitu, masuk. Dan kemudian saya melihat ternyata itu malaikat dan membawa kunci emas. Dan ingat, kunci emas ada hubungan dengan kunci rumah Daud. Kalau saudara mau diberkati Tuhan secara keuangan, saudara nggak bisa manipulasi. Mungkin saudara katakan, oh saya bisa ikut gelombang, saya tetap diberkati oleh Tuhan, saya tetap kok dapat keuangan. Oh, perusahaanku perusahaan luar biasa, hari ini marak dengan investasi-investasi digital. Jangan bergantung kepada perusahaan investasimu. Sekalipun saudara memang ditaruh dalam perusahaan investasi itu, tapi Tuhan katakan 2022, jangan berhalakan perusahaanmu. Karena saya melihat orang yang diluputkan adalah orang yang pegang kunci rumah Daud. Orang yang di rumahnya ada banyak kunci-kunci emas. Dan Tuhan katakan, nak, Kairos ini sudah aku tunggu sekian lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita mau masuk tahun 2022, kapan lagi? Ayo, kapan lagi kita akan masuk 2022? Gak akan ada lagi. Adanya kapan? Setahun ini. Jadi Tuhan bilang, upgrade akan terjadi. Double akan terjadi di tahun 2022. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan. Menurut Anda apa kebetulan tahun Shemitah, ya, tahun Sabat, yang selama 7 tahun daripada orang Israel, yang menjadi tahun yang sangat penting, dan tahun ini adalah tahun yang menjadikan penentuan daripada setiap gelombang yang namanya kegeraan Tuhan ataupun kegoncangan di setiap tahun Shemitah. Saudara, sejak tahun 73, ya, sejak tahun 73, tahun Shemitah, kalau saudara lihat, saudara cek, ya, telah terjadi kejatuhan pasar atau terjadi resesi global, ya, yang telah mempengaruhi dunia, ya, setiap tahun yang namanya Shemitah.
Wah Pak, berarti menakutkan dong Pak. No. Jadi Tuhan bilang gini, 2022, orang yang punya yang namanya kunci rumah Daud, orang yang punya lifestyle atau gaya hidup penyembahan tanpa minta-minta. Pak, apakah bisa saya mengejar 1 tahun? Sangat bisa, karena ini waktu percepatan. Makanya waktu saya tadi berdoa jam berapa tadi saya bilang? Jam 19.40. Itu jelas sekali saudara, saya dengar. Dipercepat segala sesuatu. Oh my God. Kalau dipercepat itu artinya apa? Dipercepat segala sesuatu. Nah Tuhan katakan hari-hari ini. Orang-orang, gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang masih mengatain supranatural Tuhan itu sesat, karunia roh itu sesat, pelayanan supranatural itu sesat, nubuat itu sesat. Di 2022 ini ada gelombang supranatural yang kalau kita tidak masuk dari sekarang, kita akan ketinggalan. Dan saat itu kita baru sadar dan kita baru menyadari, oh iya benar ya, berarti memang supranaturalnya Tuhan itu saya butuhkan. Tapi saat itu engkau mengejar-kejar Tuhan, engkau sudah susah sekali, tertinggal. Jadi kapan waktunya? Hari ini. Kapan waktunya? 2022. Saudara, saya mau katakan saudara pada hari ini, banyak orang malam ini merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya melihat tahun 2022 akan menjadi tahun perjumpaan karena penyembahan. Wow, dahsyat. Tahun perjumpaan Tuhan karena penyembahan. Praise God. Get ready. Siap-siap. Bencana alam dan resesi akan datang dalam skala lebih besar. Itu yang Tuhan tunjukkan saya. Tapi saya melihat ketika orang-orang yang benar-benar duduk diam di kaki Tuhan akan diluputkan. Ketika di rumahmu, di tempatmu, di mana engkau tinggal, di kantormu, di pekerjaanmu, di usahamu, ada kunci rumah Daud, setan atau roh penghakiman atau malaikat yang membawa yang namanya penghakiman tidak akan pernah bisa masuk. Jadi tahun 2022 adalah tahunnya penyembahan. Amin. Jadi jangan heran akan ada lagu-lagu baru yang diciptakan. Mungkin lagunya sederhana, tapi lagu ini bukan untuk yang namanya personal gain atau keuntungan pribadi, tapi lebih kepada memuliakan Tuhan. Itu akan luar biasa. Kemudian Tuhan tunjukkan saya kata-kata great reset. Apa artinya Pak? Great reset artinya atur ulang kembali. Jadi tahun 2022 akan terjadi yang namanya banyak sistem-sistem yang berubah menjadi hal yang baru. Baik itu dari musuh, dari setan, ataupun dari Tuhan. Jadi kalau saudara pada malam ini, saudara mempersiapkan dirimu. Kau mengatakan Tuhan, sekalipun aku nggak ngerti Tuhan, tapi malam ini Tuhan, aku mau menangkap akan pesanmu pada malam ini. Dan saya siap Tuhan untuk menerima akan roh penyembahan. Percayalah Tuhan akan menuntun engkau malam ini kedalaman yang baru dengan Tuhan di dalam penyembahan. Saudara, jangan heran. Gini loh saudara, nanti kalau ada harga-harga naik, ya, kalau harga naik, dimanapun, di negaramu masing-masing, di kotamu, pulaumu, ya, daerahmu masing-masing, jangan kutuki pemerintah kamu. Berkati pemerintah kamu, ya. Karena saya melihat gini loh saudara, orang yang bersyukur dan orang yang mengucap syukur, orang yang bersyukur, mengucap syukur, bersuka cita, ya, itu mereka itu akan diluputkan, ya. Anda itu akan diluputkan, dan ketika negerimu dipulihkan oleh Tuhan, dibangkitkan kembali, Tuhan akan ingat engkau. Tapi kalau engkau suka ngomel, suka gerutu, suka
ngomongin, mulutnya istilahnya jahat, mulutnya negatif. Waktu Tuhan buka gerbang yang baru, ketika Tuhan akan memulihkan ekonomi negaramu, Anda tidak akan bisa menerimanya maksimal. Kenapa? Karena sudah bersungut-sungut, sudah menggerutu. Saudara, tahun Smita, kalau saudara lihat di Alkitab, kita belajar tentang instruksinya Tuhan. Kemarin saya di hadapan para pekerja dan pengusaha pebisnis, orang-orang di marketplace, dan karena banyaknya permintaan akan pesan tadi malam, ya. Kemudian ada teman-teman yang mau masuk nggak bisa masuk juga, ya. Jadi akhirnya kita sudah rilis, saudara bisa mendengarnya pesan tadi malam, ya. Banyak orang yang sangat diberkati. Saya mau kata bahwa saudara, tahun 2022 adalah tahun kepercayaan dalam keuangan. Ya. Kepercayaan Tuhan kepada saudara dan saya akan menentukan seberapa dalam hikmatmu dengan Tuhan. Saudara lihat Amsal 3. Judulnya berkat dari hikmat. Apa saudara? Berkat dari hikmat. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Garis bawahi, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini sama seperti yang ketika Yesus mendapatkan yang namanya favor of God and man, belas kasihan Tuhan dan manusia. Saudara di tahun 2022 minta sama Tuhan favor of God and man lebih lagi dalam hidupmu. Ya. Karena ketika saudara mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia, saudara akan selamat, saudara akan sejahtera, saudara akan dipelihara. Tapi ingat, ada firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 1 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Instruksi Tuhan sangat penting di tahun-tahun Sabat yang dikatakan Smita. Ya, bagaimana Pak saya tahu instruksinya Tuhan? Belajar, saudara. Saudara ketika menyembah Tuhan, saudara akan punya yang namanya kepekaan. Dan Tuhan menaruh pada hati saya untuk menyampaikan kepada saudara, tahun ini 2022 ada banyak telinga yang akan dibuka untuk mendengar. Bukan instruksi untuk orang lain, tapi instruksi Tuhan untuk hidupmu. Saudara seperti belajar seperti anak kecil yang ketika saudara belajar bagaimana saudara bersepeda, saudara belajar mendengar suara Tuhan. Tapi saudara harus punya yang namanya hati yang menyembah. Dan hati yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan itu, menjadikan itu menjadi sesuatu yang menjadi rema dalam hidup dan masa depanmu. Ayat kelima, saudara mau mendapat penghargaan, mendapat kasih dan penghargaan. Kalau saudara mau mendapat kasih dan penghargaan malam ini, dengar baik-baik, tahun 2022 adalah waktunya. Kenapa saya katakan malam ini, tahun ini adalah tahun double favor, tahun double favor. Tuhan katakan malam ini, ada banyak orang yang engkau akan angkat. Kita nanti akan angkat anggur di hadapan Tuhan, ya. Kemarin secara profetik Tuhan suruh saya, makanya tema saya hari ini adalah double favor. Dan Tuhan tunjuk kepada saya, angkat anggurmu, ya. Sebelum saya perjamuan, angkat anggur, saya angkat anggur di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, dan Tuhan katakan double favor akan terjadi. Dan sampaikan pesanku tentang double favor atas hidup anak-anakku pada malam ini. Saudara dengar baik-baik pada malam ini, saudara, ketika double favor akan terjadi dalam hidupmu, artinya saudara dan saya mendapat kasih dan penghargaan. Tapi kasih penghargaan dari mana, Pak? Bukan daripada manusia, tapi dari Tuhan. Tuhan yang nomor satu.
Siapa yang mau menerima kasih dan penghargaan daripada Tuhan dan manusia? Saudara bisa tulis di live chat malam ini. Praise God. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bayangkan saudara. Kenapa dari ayat 1 sampai ayat yang kelima bicara tentang yang namanya apa? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena banyak orang yang mereka itu tidak bisa nembus, tidak bisa masuk dalam dimensi supranatural karena pakai otaknya mereka sendiri menganalisa cara kerjanya Tuhan. Tapi dengar baik-baik saudara, I pray in the name of Jesus for Kingdom and World Community. Saya berdoa untuk Kingdom and World Global Community. Malam ini engkau akan menerima yang namanya pengertian daripada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan apa upah orang yang tidak bersandar pada pengertian sendiri? Ya, saudara, orang yang tidak bersandar pada pengertian sendiri akan menerima kasih dan penghargaan. Kalau saudara baca semuanya Amsal 3 sampai selesai, saudara, bicara tentang yang namanya kemurahan Tuhan secara ekonomi, secara keuangan akan terjadi juga kepada orang yang tidak mengandalkan kepentingannya, tidak mengandalkan pengertiannya sendiri, tidak memakai akan pikiran mereka sendiri, tidak akan memakai yang namanya pengertian mereka sendiri. Makanya saudara, penyembahan akan membuat saudara semakin sensitif dengan Roh Kudus. Penyembahan akan membuat saudara akan semakin peka dengan tuntunan daripada Tuhan. Lanjut ya. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Peringatan lagi saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berapa banyak orang saudara yang merasa dirinya sok pintar. 2022 saudara, orang yang rendah hati akan ditinggikan luar biasa sama Tuhan. Saya dibilangin sama Tuhan seperti ini saudara. Apa yang terjadi kepada yang namanya Obed Edom saudara, ya. Obed Edom itulah orang Gad saudara, ya. Tapi tabut perjanjian di tempat Obed Edom diberkati saudara. Bayangkan. Saudara kalau menerima double favornya Tuhan, di tahun 2022 ini, saudara berada di tempat manapun, sekalipun tandus dan kering, saudara, asal Tuhan perintahkan Anda berada di situ, saudara akan melihat orang itu diberkati. Tadi saya mendengar kesaksian secara singkat, beberapa orang yang bersama dengan partner dengan kami, ya, tiba-tiba menerima closing sampai istilahnya ratusan ribu dolar, ada yang 1 juta dolar, dan Tuhan katakan, Aku akan memberkati akan setiap anak-anakku dan mereka akan mengalirkan berkat ke sekitar mereka seperti berkat Abraham. Jadi tahun 2022 saudara, berkat Abraham juga akan turun kepada orang yang memiliki hati seorang penyembah. Amin. Jadi saudara, tahun Shemitah adalah tahun instruksi. Kalau saudara tepat seperti yang Tuhan mau, saudara akan menerima berkat 3 kali lipat. Saudara akan menerima triple portion daripada blessing Tuhan. Saudara baca tentang yang namanya tahun Sabat. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail karena saya hari ini menyampaikan tentang pesan Tuhan di tahun 2022. Jadi saudara, jangan heran. Ada orang di 2022 ini kerjamu nggak banyak. Tapi penyembahanmu itu dahsyat. Tapi saudara tetap kerja ya, bukan malas. Apalagi yang ada di dunia usaha, pekerja, dan businessman dan pengusaha. Tapi kalau saudara ikuti instruksi Tuhan, dan saudara tidak ikuti instruksi kekuatan manusia, apalagi strategi-strategi yang jahat, strategi manipulasi di dalam bisnis, saudara akan menerima triple portion. Oh my God. I receive it. Oh, saya juga mau saudara triple portion saudara.
Triple portion Amsal 3. Triple portion Amsal 3. Oh my God. Triple portion Amsal 3. Saudara, Amsal 3 judulnya apa? Berkat dari hikmat. Jadi kalau orang ya mengejar hikmat. Hikmat itu apa, saudara? Ya, orang yang takut akan Tuhan itu akan mendapatkan hikmat yang semakin lama levelnya semakin naik. Amin. Saya berdoa malam ini Anda dan saya adalah orang-orang yang akan menangkap triple portion itu. Bukan double portion, triple portion. Wow. Praise God. Ada banyak orang yang kau akan mengalami kelepasan hutang. Gimana caranya? I don't know. Saya cuma mengatakan kepada saudara pada malam ini, engkau akan mengalami kelepasan hutang. Tangkap apa yang saya sampaikan malam ini. Ada orang yang akan dibayarin hutangmu. Tapi jangan hutang lagi. Jangan mengandalkan kartu kredit. Tuhan katakan gini sama saya. Tahun 2022, bilang sama anak-anakku. Seberapa mungkin bila perlu tidak ada hutang. Oh, dahsyat. Pak, gimana Pak? Kalau saya memang punya kartu kredit, kemudian saya ada cicilan-cicilan. Gini saudara, minta sama Tuhan pemecahannya. Tuhan akan kasih pemecahan di tahun 2022 ini. Entah saudara tiba-tiba terima bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, dan akan melunaskan hutangmu. Yang jadi hutang, lunaskan dulu. Jangan foya-foya dengan kebutuhan pribadi. Kenapa? 2023 sulit. Oke? 2022, saudara punya hati yang menyembah. Punya keintiman dengan Tuhan. Pak, kalau saya pakai kartu kredit gimana? Asal saudara menghitung ya besar pasak daripada tiang saudara. Jangan memakai yang namanya kartu kredit untuk foya-foya di tahun 2022 ini. Jangan memakai yang namanya hutang pinjaman, apalagi pinjam dengan yang namanya rentenir, yes Lord, atau pinjam dengan bunga yang tinggi. Saudara akan terjerat. Jadi pesan Tuhan pada malam ini yang bisa atau pelan-pelan, dikit-dikit lunasi hutang Anda. Sekarang saatnya untuk melunasi hutang sebanyak mungkin. Tapi bagi orang yang hari ini memberi pinjaman, tidak semua ya, tidak semua. Doa sama Tuhan. Yang memberi pinjaman, ya, memaafkan orang lain, bahkan kalau engkau mau naik level, ya, bebaskan pinjaman itu. Mungkin kata-kata ini sepertinya crazy, tapi saya udah beberapa kali orang mengatakan pada saya, pinjam Pak, pinjam Pak, pinjam Pak. Saya tidak mengharapkan yang namanya pengembalian. Tapi Tuhan kembalikan saya luar biasa. Dan hari itu Tuhan katakan, karena kamu tidak menuntut pengembalian kepada orang-orang sekitar. Jadi Tuhan bilang malam ini, saudara, 2022 adalah tahun kemurahan hati. Pak, kalau partner saya menipu gimana bisnis Pak? Apakah saya harus membebaskan? Saudara doa sama Tuhan. Kalau saudara harus berbuat baik kepada orang, lakukan. Tetapi kalau saudara harus berurusan dengan dia, ya lakukan juga. Tapi saya berbicara hari ini untuk orang-orang secara garis besar di tahun 2022 adalah tahun pembebasan. Dan Tuhan sangat jelas pada saya berbicara, jauhkan lunasi hutang. Tuhan amazing saudara. Tuhan kasih saya saudara. Tuhan kasih saya apartemen, Tuhan kasih saya tempat tinggal, Tuhan kasih saya mobil saudara. Tidak ada hutang sama sekali saudara. Lunas semuanya. Tidak ada cicilan sama sekali. Pada beberapa tahun yang lalu saya mungkin struggle atau apapun. Kenapa? Saya belajar satu. Saya menghargai perjanjian Tuhan dalam yang namanya apa? Kemurahan hati. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dalam yang namanya persepuluhan di tahun ini. Saudara mau ngikuti, oh saya ngikutin kata-kata siapalah hamba Tuhan atau siapapun, tapi tidak berasal dari firman Tuhan, saudara akan celaka. Tak bacakan ya saudara ya, ayat ke-8 saudara. Judulnya apa saudara? Amsal 3 tadi, berkat dari hikmat ya.
Ayat 7 katakan gini, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau saudara pada malam ini saudara mengalir dan mengatakan ke Tuhan, Tuhan aku mau berserah dengan Kau. Selama ini aku pakai logikaku, otakku untuk menganalisa tentang pekerjaan. Malam ini aku mau bertobat Tuhan. Apalagi saudara hari ini kalau saudara mengatakan, saya mau mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Lihat saudara ayat ke-9-nya. Apa hubungannya dengan yang namanya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri dengan ayat 9? Nah, kalau gerejamu, kalau pendetamu mengajarkan hal ini, jangan katakan sesat. Memang ada orang manipulasi. Makanya saya selalu mengajar pada orang tentang perpuluhan, tentang namanya persembahan-persembahan yang namanya buah sulung. Saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara nggak mencintai Tuhan, saudara nggak menyayangi Tuhan, seperti saudara punya kekasih, saudara bisa mencintai kekasihmu, mencintai pasanganmu, saudara mau berikan harga semahal apapun, saudara mau berkorban. Saya kenapa berani beri persembahan di hadapan Tuhan 40%, bahkan saya pernah diuji sama Tuhan untuk memberikan persembahan seperti Abraham, memberikan persembahan yang terbaik, bahkan semua. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah manipulasi saya. Karena saya tahu janji Tuhan di firman Tuhan, ya dan amin. Dan saya tahu saya ikuti firman Tuhan daripada perkataan manusia termasuk hamba Tuhan. Dan apa firman Tuhan katakan dalam ayat 9, saudara? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kemarin saya ajarkan ini pada orang-orang di marketplace, di dunia usaha. Ternyata malam ini Tuhan suruh saya untuk bagikan pada saudara pada malam ini. Dengar baik-baik malam ini saudara. Jangan berhitung dengan Tuhan. Kalau Anda hari ini belajar untuk menabur, bukan karena nominal, bukan, tapi karena cinta. Semakin saudara cinta dengan Tuhan, seperti saudara mencintai orang yang Anda cintai, engkau ingin memberikan pada dia gift. Orang Israel di tahun Sabat Shemitah memberikan yang namanya hasil pertama dari segala penghasilan mereka. Makanya kenapa orang Israel sangat diberkati. Dan saya sangat tahu ini Alkitabiah. Tapi saya tahu tidak untuk semua orang. Makanya saya selalu mengajar, kalau engkau punya level kecintaan, perpuluhan aja istilahnya hitung-hitungan. Apalagi istilah buah sulung. Nah, banyak hamba Tuhan, pendeta mengajarkan ini tidak memberikan pengertian yang benar. Langsung katakan, ini firman Tuhan, ini kamu harus beri persembahan buah sulung. Akhirnya orang kepahitan. Tapi saya percaya ketika saudara punya hati menyembah, roh penyembah, Tuhan akan memberitahu saudara, Tuhan akan memberikan instruksi pada saudara. Dan kalau saudara bisa masuk dalam level lebih deep lagi, ini waktu yang terbaik untuk di tahun baru ini, di awal tahun, berapapun yang namanya penghasilan kita saudara, kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena cinta, bukan karena perkataan pendeta. Bukan karena perkataan daripada pengkhotbah, tapi karena cinta dengan Tuhan. Kalau nggak bisa, at least saudara memberikan benih yang saudara tahu persepuluhan itu haknya Tuhan. Kenapa? 2022 ekonomi akan sulit di tengah-tengah bulan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan katakan pada saya pada malam ini, orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, mata Tuhan tidak akan pernah buta, saudara. Saya baca ini, saya shock. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini yang ngomong siapa? Raja Salomo yang punya kekayaan dan dikenal sebagai bilioner yang terbesar di zamannya saat itu, yang dikatakan punya hikmat yang sampai sekarang tidak ada, yang punya hikmat seperti Raja Salomo. Yang dia menulis dalam kitab Amsal, dia menulis dalam kitab Pengkhotbah, dan dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Yang ngomong siapa? Raja Salomo, bukan orang gelandangan. Yang ngomong adalah Raja Salomo, bukan orang kecil. Dan Raja Salomo mengatakan kepada kita berkat dari hikmat, salah satunya adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya dengar ini saudara, saya bilang saya janji sama Tuhan, saya gak akan hitungan dengan Tuhan. Apa yang saya miliki semuanya, saya hanya pengurus. Kemarin saya menyampaikan akan pesan, ya pakai bahasa, saya menyampaikan pesan, ya. Saya tulis
di Instagram saya. Saudara bisa lihat, saudara, ya, saudara bisa lihat di Instagram saya tulis, Tuhan adalah CEO saya dan saya adalah pekerjanya atau pengurusnya. Saya sangat bersyukur untuk income setiap hari yang disebut hidup, dengan keuntungan-keuntungan yang dipanggil berkat-berkat, dan upah yang disebut hidup kekal. Saya ulang sekali lagi, Tuhanlah CEO saya. Artinya apa? Saya ini digaji sama Tuhan. Enak saudara, kalau saudara udah ngerti bahwa saudara ini adalah dikasih salary sama Tuhan. Yang kasih salary sama saudara ini Raja Alam Semesta. Apakah saudara pikir Raja Alam Semesta akan memberi pada saudara roti serba sedikit? No. Dan Tuhan katakan 2022 aku mencari orang kepercayaan. Makanya 2022 saudara tahu Daud adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Dia punya anak yang namanya Salomo. Gara-gara Daud dikenal oleh Tuhan, dia karena punya perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati Raja Salomo double daripada Daud. Saya mau kata saudara, 2022 adalah tahun di mana Tuhan mencari hati seperti Daud, hikmat seperti Raja Salomo. Marketplace, dunia usaha, pekerjaan akan direstorasi oleh Tuhan. CEO baru akan dibangkitkan oleh Tuhan. Para investor baru, raja-raja baru, pemimpin-pemimpin baru dalam dunia usaha akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan mereka memiliki otoritas kerajaan sorga. Jadi ketika saya mengerti dari tahun 2008 tentang kata-kata ini, saudara, Tuhanlah CEO saya. Dan saya adalah pekerjanya. Saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Yang ada di Alkitab pokoknya saya akan beri. Kalau saya mengatakan di perjanjian baru, Yesus mengajarkan kita memberikan all. Hidupnya, nyawanya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara hari ini ingin diberkati oleh Tuhan secara finansial, saudara, 2022, saudara mengatakan dengan Tuhan gini loh, saudara. Tuhan, biarkan aku kau ajar untuk menghitung berkat-berkatku. Dan aku akan tahu mana yang benih, mana yang namanya roti. Mana yang benih untuk ditanam, mana yang namanya roti untuk dimakan. Nanti Tuhan akan tuntun engkau. Nah, waktu saya mendapatkan kata-kata ini, saya mendengar kata-kata ini, wow, itu amazing sekali. Saya sangat bersyukur untuk income. Saya dikasih income sama Tuhan. Saudara dikasih income sama Tuhan. Setiap hari, every day. Maka kenapa? Saudara tahu kan, ya, burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita. Dahsyat gak? Ya. Jadi saya mau katakan buat saudara, income setiap hari itu disebut yang namanya life atau hidup. Ya. Keuntungan-keuntungan itu disebut yang namanya berkat-berkat, saudara. Ya. Jadi saudara punya keuntungan-keuntungan, saudara bisa bersama dengan keluargamu hari ini, saudara bisa tahun baruan hari ini, walaupun mungkin levelnya masih terbatas, bersyukur dengan Tuhan. Ketika Anda bersyukur dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan akan naikkan levelmu luar biasa. Dan Anda dan saya, karena saudara menjadi yang namanya pekerja-pekerjaan pengurus yang setia di hadapan Tuhan, Anda akan menerima upah yang namanya hidup yang kekal, saudara. Amin. Saudara, tahun ini minta, malam ini minta telinga yang sungguh-sungguh dengar dan taat dengan instruksi Tuhan. Karena supranatural kuasa dan anugerah Tuhan tidak akan bisa dibendung lagi di tahun 2022. Karena setan udah bermain di area supranatural untuk mempermainkan gerejanya dan umat Tuhan. Ini waktunya Tuhan bangkit, tapi mencari pemimpin, mencari hamba Tuhan, mencari akan orang percaya, mencari orang-orang dalam dunia usaha, mencari akan orang-orang dalam segala lapisan yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saluran supranatural kuasa Tuhan. Waktu saya baca ini, ketika kita muliakan Tuhan dengan harta kita, ya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, Tuhan yang mengatakan,
Melalui akan firman dalam Amsal 3, lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana peperanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada kata melimpah dan ada kata-kata meluap. Itu bicara tentang apa, Pak? Overflow. Saya percaya ini tidak untuk semua orang, tapi saya mau menangkap ini. Dan saya mau kata buat saudara pada malam ini, overflow-nya Tuhan itu nggak main-main. Dan saya katakan dengan Tuhan, segala penghasilan saya yang pertama saya persembahkan untuk Tuhan. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya tahu jaminan saya adalah sorga. Dan orang di sekitar saya sudah melihat bagaimana caranya Tuhan memelihara hidup saya secara supranatural. Saya ajak saudara pada malam ini, saudara, untuk mempercayai Tuhan, bukan dari kata orang, tapi mulai dari hari ini engkau mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, I thank you Lord untuk setiap berkat-Mu. Sisihkan mana yang namanya roti untuk dimakan, mana yang namanya benih untuk ditabur, tanpa paksaan, tapi dengan kerelaan, dengan cinta, dan terus tingkatkan levelmu, tingkatkan levelmu, tingkatkan levelmu, maka engkau akan kaget ketika Tuhan membuka berkat dalam hidupmu. Itu tidak pernah diprediksikan sebelumnya. Praise God. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Nanti saudara baca semuanya. 2022, bagi teman-teman yang hari ini kau mengatakan, saya siap masuk dalam dimensi yang baru dari double favor. Saya berdoa malam ini, engkau menerima hikmat daripada Tuhan, yang seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam kehidupan, saudara butuh hikmat. Dalam mengelola yang namanya keuangan, dalam mengelola yang namanya pekerjaan bisnismu, saudara butuh hikmat. Kalau saudara dipercaya oleh Tuhan lebih lagi, saudara butuh hikmat. Termasuk saudara tahu mana bagian yang Tuhan katakan, ini adalah bagiannya Tuhan. Ini bukan milikmu. Sama seperti saudara makan yang namanya mangga. Yang namanya peloknya nggak mungkin dimakan, saudara. Itu pasti akan ditanam. Kenapa ditanam? Akan menjadi pohon yang berbuah. Karena biji itu harus ditanam. Sama dengan hukum yang ada secara supranatural. Ada firman Tuhan katakan, selama bumi masih ada, selalu ada musim tabur dan tuai. Kalau saudara mau mengalami masa-masa yang luar biasa di tengah masa kesukaran, saudara mau dipelihara oleh Tuhan di masa kesukaran, sekalipun masa kesukaran yang sangat besar akan terjadi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Ingat seperti Ishak. Ishak ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang kering, di tempat yang dikatakan terjadi poverty atau kemiskinan. Tapi yang dilakukan oleh Ishak hari itu, dia semakin menabur, semakin kaya, bertambah kaya, dan kian semakin sangat kaya. Saya mau katakan kepada saudara pada malam ini, kalau Tuhan mau memberkati saudara, dimulai dengan hikmat. Dan kalau saudara menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara akan menerima roh hikmat itu. Dan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian, karena saudara lihat garis bawahi, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Artinya apa, Pak? Kalau saudara punya hikmat, hikmatmu akan mengelola kekayaan. Dahsyat. Hikmatmu akan mengelola setiap keuanganmu. Hikmatmu akan mengelola setiap pendapatan dan pengeluaranmu. Karena Tuhan berikan kepada saudara dan saya hikmat. Dan apa yang terjadi? Ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan itu sebenarnya terjadi kepada Raja Salomo. Sayangnya Raja Salomo jatuh ke dalam yang namanya penyembahan berhala dan perzinahan perempuan-perempuan asing. Tapi dia menulis
kata-kata yang sangat berharga yang menjadi peringatan bagi saudara dan saya pada malam ini. Kalau engkau di tahun 2022, engkau akan mengalami yang namanya keuntungan, engkau akan mengalami yang namanya pembalian keadaan, engkau akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya pemindahan kekayaan. Saudara ingat baik-baik, malam ini saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan jadikan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidupmu. Saya akan segera selesai. 2022 akan menjadi tahun berkat yang tidak pernah kita pikirkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Badai akan datang. Saya katakan ya, tadi saya katakan baik semuanya kan? Ya. Tapi memang ada badai. Tapi ingat, badai itu tidak akan mendatangi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam penyembahan. Kunci rumah Daud ada di rumah-rumahmu. Kunci rumah Daud ada di kediamanmu, ada di dalam pekerjaanmu, pelayananmu, bisnismu. Dan apa yang terjadi? Lihat ini saudara. Lihat ayat Amsal 3 ayat yang ke 33. Nah, 333. Nah. Yeremia 33 ayat 3 bilang apa? Berserulah kepadaku, maka aku memberitakan hal yang rahasia tidak engkau pahami sebelumnya. Tapi Amsal 3 ayat 33. Ya. Ini bicara tentang berkat yang dahsyat buat kediaman orang benar. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apa saudara? Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi malam ini, saudara menangkap pesan pada malam ini. Anda akan ingat, kita akan bertemu lagi saudara, nanti di akhir tahun, di Desember 2022, untuk masuk 2023. Hitung berkatmu, hitung keuntunganmu di hadapan Tuhan, karena saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, karena saudara menjadi penyembah di hadapan Tuhan, karena saudara punya hati yang bersih di hadapan Tuhan, kalau saudara bisa dipercaya sama Tuhan, diandalkan oleh Tuhan, maka saudara akan melihat di Desember 2022, Anda akan melihat, Anda akan kaget. Catat dari hari ini, berkatmu. Engkau akan mengalami pelipat gandaan yang luar biasa dari Tuhan. Asal saudara memuji menyembah Tuhan. Asal saudara menomor satukan Tuhan. Kalau saudara hari ini, saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan, yang membuat Anda benar-benar bisa terhilang dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Anda tidak berani kehilangan akan temanmu yang menjerumuskan engkau, yang membuat engkau semakin terpuruk dalam dosa, yang membuat engkau terpuruk ke dalam yang namanya kenajisan, membuat engkau terpuruk ke dalam yang namanya hal yang tidak benar. Saudara akan kehilangan yang berharga di 2022. Karena saya melihat kunci rumah Daud itu kairosnya 2022. Praise God. Badai akan datang di tahun 5782 ini 2022, ya. Tapi berkat-berkat besar itu akan datang mengikuti akan badai itu. Saudara ingat dalam kitab Hagai 2 katakan, ya. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap tidak tergoncangkan. Ibrani 12 juga. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhanlah api yang menghanguskan. Tapi ketika goncangan terjadi, akan terjadi yang namanya apa? Pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Dan sesungguhnya di tahun 2022 ada banyak sekali orang-orang percaya. Ada banyak sekali orang-orang percaya yang engkau akan sukses dan kaya mendadak. Tapi kalau saudara tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, akan menyusut dengan cepat. Kalau saudara arogan dan sombong, saudara tidak sadar, saudara semakin serakah dan akhirnya keblinger dan akhirnya jatuh. Dan akhirnya akan bisa hancur. Saya waktu menyampaikan pesan di tahun 2021, hari itu saya mengatakan ada banyak investasi-investasi digital yang akan merugikan, akan banyak investasi-investasi yang berkedok sebenarnya investasi yang benar, padahal istilahnya merugikan dan menipu. Dan hari ini terjadi. Tapi di tahun 2022 saya melihat ada banyak orang yang lebih lagi mengalami sesuatu yang mengerikan karena mereka bertaruh. Gini saudara, investasi bukan judi. Yes Lord, saya disuruh Tuhan ngomong ini. Investasi bukan judi, harus dipelajari, saudara analisa, dan saudara benar-benar belajar. Walaupun saudara mau katakan mungkin saat ini fenomena sekarang adalah robot, ya kan gitu. Tapi saudara terpelajarin. Jangan keblinger.
Karena ketika saudara keblinger tidak pernah sadar, saudara seperti terpeleset kulit pisang, saudara akan habis dan akhirnya kehilangan banyak hal. Tapi saya berdoa malam ini saudara, kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan hikmat di tahun 2022 ini. Saya kata sama saudara pada malam ini, jangan takut badai ya. Jangan takut yang namanya hal-hal yang nantinya itu akan lebih mengerikan lagi. Karena saudara akan tahu, memang Tuhan sudah katakan, semuanya akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saudara, malam ini, saya kata buat saudara, jangan heran nanti ada bencana-bencana buatan. Karena orang mengatakan bencana alam kan? Akan ada bencana-bencana buatan. Bencana buatan apa? Ada negara-negara yang sudah mempersiapkan. Saudara pernah dengar, saudara bisa lihatlah di mass media. Ini bukan rahasia lagi, ya. Memang ada orang-orang yang pintar, tetapi mereka bukan daripada Tuhan. Diilhami bukan dengan roh takut akan Tuhan, tetapi roh keserakahan. Ingin menguasai bumi ini. Dan ingin membuat sesuatu yang buatan. Jadi saya harus katakan malam ini, gereja-gereja, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang melihat saya hari ini, dengarkan baik-baik malam ini. Ini pesan Tuhan, kita doakan sama-sama. Dan ini tidak akan terjadi seperti hari ini. Kita berdoa bersama-sama hari ini. Hujan lebat, banjir besar yang diramalkan hari itu tidak terjadi. Saudara ingat, tengah malam kita berdoa, 21 hari kita berpuasa hari itu. Saya percaya Tuhan dengarkan kita. Gereja-gereja berdoa, Tuhan dengarkan kita. Tapi hari ini, kita usir saudara, bencana buatan. Kita usir saudara, bencana buatan. Kita berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada bencana buatan. Amin. Dan Tuhan itu pasti akan mengaum. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Gimana caranya? Nggak tahu. Siapa tahu yang mau buat bencana buatan itu mati. Oh, kan bisa di cloning, bisa hidup lagi. Loh, kalau Tuhan memang mau buat dia mati pasti saudara. Gampang banget Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan dari hari-hari ini. Saudara pernah dengar kan tentang, saya pernah dengar tentang bioterrorism, ya, bioterrorism. Jadi istilah senjata buatan secara kimia, ya, dibuat seolah-olah menjadi seperti kayak virus pada virus buatan. Nah, saudara kalau intim sama Tuhan, saudara hidup dalam penyembahan, saudara akan tahu. Dan kalaupun itu terjadi, saudara saya akan diluputkan. Amin. Penyembahan itu luar biasa. Kita dekat kepada Tuhan kok. Kita dekat pada pencipta kita kok. Kok kita dekat dengan pencipta kita? Tuhan bilang gini sama saya hari-hari ini. Nah, sampaikan pada anak-anakku di tahun 2022. Lebih banyak lagi mereka memanfaatkan matahari yang alam. Malam ini Tuhan katakan gitu. Lebih banyak lagi mereka memanfaatkan yang namanya berjemur, manfaatkan matahari alam. Kenapa? Karena melalui alam Anda akan mengalami yang namanya kesehatan. 2022 saya melihat ya, Tuhan itu mengatur yang namanya alam menjadi lebih baik untuk kesehatan. Ini adalah pernyataan yang tiba-tiba Tuhan berikan pada saya pada malam ini. Ingat ya, apapun yang terjadi, ingat saudara, malam ini pesan sudah disampaikan dan Anda dan saya tidak akan takut apapun karena Anda bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kepada saudara dan saya perjanjiannya, yaitu kunci Daud. Tuhan menyampaikan pesan malam ini. Saya berdoa Anda dan saya, teman-teman yang melihat live ataupun recording, menangkap pesan ini dan melakukannya dan menjadikan menjadi blueprint di dalam hidupmu dalam nama Yesus. Amin.